kebayang nggak gimana sebuah tuduhan yang nggak jelas asal-usulnya bisa tiba-tiba menghancurkan reputasi seseorang dalam semalam? Nah, kali ini kita akan bedah tuntas anatomi sebuah rumor online pakai studi kasus yang benar-benar terjadi biar kita semua paham gimana sih kebohongan itu bisa lahir, menyebar, dan apa pelajaran yang bisa kita ambil dari situ. Semuanya berawal dari cuitan ini. Coba bayangin, seorang kreator bernama Ryoku lagi hidup tenang, adem ayem, tiba-tiba dapat tuduhan yang benar-benar vulgar dan ngerusak banget. Inilah titik nol dari semua kekacauan yang akan kita bahas. Ini yang jadi pertanyaan utamanya. Gimana caranya sebuah kebohongan yang awalnya mungkin cuma bisik-bisik bisa meledak jadi senjata publik yang dampaknya luar biasa? Dah, kita bakal kupas tuntas mekanismenya dari awal fitnah itu muncul sampai efeknya di dunia nyata. Oke, kita masuk ke bagian pertama, fitnah di dunia maya. Kita mulai dari akarnya dulu nih. Tuduhan spesifik apa sih yang jadi pemantik drama ini? Jadi, rumor yang disebar itu serius banget. Ryoku dituduh melakukan perbuatan asusila. Dan parahnya lagi, sama seseorang yang disebut masih di bawah umur, pas di acara pesta akhir tahun 2022. Ini bukan sekedar gosip biasa ya, ini tuduhan yang bisa menghancurkan karir dan hidup orang. Lanjut ke bagian kedua, tuduhan salah alamat. Nah, disinilah ceritanya jadi makin rumit. Waktu rumor ini menyebar, kemarahan publik ternyata nggak cuma mengarah ke Ryoku, tapi malah salah sasaran ke orang lain. Entah gimana ceritanya, mungkin karena salah paham atau efek bola salju informasi, netizen justru rame-rame menuduh VTuber lain, namanya Arion. Dia yang dituduh jadi dalang di balik penyebaran rumor jahat ini. Tiba-tiba semua jari nunjuk ke arah dia. Disinilah letak ironisnya. Di satu sisi publik ngelihat Arion sebagai penjahat yang nyebarin fitnah. Tapi kenyataannya, dia itu juga korban. Dia ikut terseret dalam pusaran kebohongan yang sama sekali bukan dia yang mulai. Bener-bener salah alamat. Karena terus-terusan disudutkan, Aryan akhirnya harus angkat bicara. Dia ngasih klarifikasi, bilang kalau tuduhan yang mengarah ke dia itu bukan dari Ryoku, tapi murni dari kesalahpahaman publik. Dia harus capek-capek ngebersihin namanya dari sesuatu yang nggak pernah dia lakuin. Oke, jadi kalau bukan Arion, terus siapa dong dalang sebenarnya? Dari mana kebohongan super ngerusak ini berasal? Yuk kita masuk ke bagian pengungkapannya. Jadi ternyata kebohongan ini tuh bukan barang baru. Ini tuh udah jadi bom waktu. Berawal dari pesta di akhir 2022, rumornya disimpan dan disebar diam-diam selama lebih dari setahun. Baru di bulan April 2024, bom itu akhirnya meledak dan bikin heboh. Dan inilah plot twist-nya. Sumber dari semua kekacauan ini ternyata bukan orang jauh. Dia adalah seseorang yang ada di pesta itu sendiri. Seorang teman yang harusnya tahu kebenarannya. Nah, ini dia rantai penyebarannya. Persis kayak main telepon rusak. Ray sebagai sumbernya ngarang cerita. Dia cerita ke orang kedua, si Yuri. Terus Yuri nyebarin lagi ke publik. Dari situlah rumornya jadi viral dan nggak terkendali. Bagian keempat, dampak sebuah kebohongan. Kebohongan di dunia maya itu nggak pernah berhenti di dunia maya, dampaknya selalu terasa di dunia nyata. Dan buat semua orang yang terlibat di kasus ini, dampaknya benar-benar parah. Ada kutipan yang relevan banget di sini, fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Kenapa? Karena pembunuhan ngambil nyawa, tapi fitnah menghancurkan karakter, nama baik, sementara korbannya harus tetap hidup nanggung semua kerusakan itu. Dan konsekuensinya benar-benar nyata. Ray, si penyebar fitnah, akhirnya dikucilkan dari lingkungan pertemanannya. Sementara itu, Ryoku dan Arion yang jadi korban harus berjuang mati-matian buat memulihkan reputasi dan nama baik mereka yang udah terlanjur tercoreng. Tapi di tengah kekacauan ini, cara Arion merespons patut diacungi jempol. Klarifikasinya itu to the point banget. Dia langsung sebut masalahnya, dia sangkal tuduhan ke dia luruskan juga info salah tentang Ryoku, dan terakhir, dia tegaskan kalau masalahnya sudah selesai baik-baik. Rapih banget. Oke, bagian terakhir dan yang paling penting, cara melawan hoax. Setelah ngelihat semua kerusakan ini, pertanyaannya sekarang, apa yang bisa kita pelajari? Kasus ini ngasih kita banyak banget pelajaran berharga, biar kita bisa jadi pengguna internet yang lebih cerdas. Ini kuncinya. Langkah pertama dan paling utama, jadilah skeptis. Sebelum kamu percaya, sebelum kamu ikut-ikutan nge-share, biasain untuk bertanya dulu. Jangan langsung telan mentah-mentah. Jadi ada 3 senjata utama buat kita. Pertama, cek fakta.
Jangan cuma jadi konsumen informasi, tapi coba selidiki. Kedua, hindari kebencian. Kalau kita udah benci sama seseorang, kita jadi gampang banget percaya sama kabar buruk tentang dia. Dan ketiga, sadari adanya distorsi. Ingat, cerita yang sampai ke kita itu seringkali udah nggak utuh lagi. Dan ini pengingat buat kita semua. Cuma karena kita dengar rumor jelek tentang orang yang nggak kita suka, bukan berarti rumor itu otomatis jadi benar. Kita harus bisa misahin antara perasaan pribadi dan fakta. Pada akhirnya, semua kembali ke kita. Di rantai informasi berikutnya, saat kamu nemu sebuah rumor, kamu mau jadi apa? Jadi bagian dari rantai yang terus menyebarkannya, atau jadi orang yang berani buat menghentikannya? Pilihan ada di tanganmu.